Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dani Surya Saputra dengan NIM 190512140005 dari Prodi Sistem Informasi 2019A. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang firewall. Pertama, kita akan masuk ke deskripsi secara singkat. Secara sederhana, firewall adalah sebuah sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi melindungi komputer dari beragam jenis serangan dari komputer luar. Fungsi firewall memonitor dan mengontrol semua lalu lintas jaringan masuk dan keluar yang Anda lakukan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan atau yang telah disetting. Jadi, firewall adalah alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan komputer yang terhubung ke jaringan seperti local area network atau internet. Firewall juga merupakan bagian integral dari kerangka kerja keamanan komprehensif untuk jaringan yang Anda gunakan. Fungsi dari firewall sendiri yaitu untuk menjamin keamanan melalui aktivitas kontrol granular atau jenis fungsi. Firewall juga akan melangsungkan proses sistem yang memiliki akses ke sumber daya jaringan. Lalu kita masuk ke manfaat firewall. Yang pertama, firewall yang merupakan penghalang yang dimaksudkan untuk melindungi PC, tablet maupun ponsel atau gadget dari bahaya malware berbasis data yang ada di internet memiliki beberapa manfaat, yaitu pertama, melindungi perangkat dari akses jarak jauh yang tidak sah. Salah satu hal terburuk yang dapat terjadi pada contoh komputermu adalah jika seseorang mencoba mengambil kendali dari jarak jauh. Melihat mouse bergerak di monitor karena ulah hacker tentu sangat menakutkan. Dengan firewall berkonfigurasi benar dan OS modern dalam kutip, kamu dapat menonaktifkan akses desktop jarak jauh sehingga mencegah hacker mengambil alih komputermu. 2. Dapat memblokir pesan yang menautkan ke konten yang tidak diinginkan atau kita tiba-tiba masuk ke laman secara tiba-tiba. Dan terakhir, menjadikan game online lebih aman. Oke, langsung saja kita akan mempraktekannya. Ini adalah lembar jaringan di KNS3 yang sebelumnya sudah saya buat. Di sini saya menggunakan cloud, lalu ada switch, lalu ada router, lalu ada switch lagi, dan dimana switch yang kedua ini menghubungkan PC1 dan PC2, dimana yang atas jaringan publik, yang bawah jaringan private. Next, ketiga yaitu hubungan switch public ke komponen cloud interface VirtualBox host only adapter. Kita minimize, kita pastikan cloud terhubung ke virtual host LAN terlebih dahulu dengan cara kita centang show special ethernet interface, lalu kita pilih virtual host LAN. Lalu kalau sudah kita add, baru kita akan mengkonfigurasikan router dari Winbox PC1 yang A buat IP di HCP client di Ethernet 1, pastikan sudah mendapatkan IP 192.168.137 bla bla bla, dimana bla 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 antara 2 hingga 254, contoh seperti gambar di bawah ini. Langsung saja ke KNS3, kita jalankan terlebih dahulu, kita tunggu hingga PC1. Nah, ini PC1 masih blue screen, welcome, dan ini PC2. Kita minimize, kita sesuaikan agar PC1 dan PC2 sama. Kita masuk ke PC1. Tadi kan perintahnya kita membuat DHCP client di Ethernet 1, dan kita sudah pastikan sudah mendapatkan IP 9192.168.137. Kita buka PC1, kita masuk ke Winbox. Nah, lalu kita pilih ke connect to MAC address,
lalu kita connect, kita tunggu hingga instalasi berhasil. Oh ya, ini adalah data atau address list yang sebelumnya sudah saya tambahkan. Kita masuk ke IP, masuk ke DHCP client. Nah, karena ini ada data yang sebelumnya saya tambahkan, maka muncul IP 192.168.137.62/24. Cara menambahkannya yaitu dengan cara mengklik plus, lalu kita masukkan interface, hostname, kan ID kita kosongkan, lalu kita OK. Ini akan muncul secara otomatis. Lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu tambahkan IP address di interface Ethernet 2 dengan IP 192.168.1.24/24. Kita langsung saja kembali ke PC 1. Kemudian kita masuk ke IP address, karena sudah saya tambahkan sebelumnya, ini sudah ada. Cara untuk menambahkannya yaitu kita klik add atau tanda plus merah, lalu OK dengan IP 192.168.254/24, lalu kita OK. Jangan lupa kita mengasih slash ya. Dengan interface jangan lupa Ether 2. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu setting agar IP DNS router menjadi DNS proxy dengan mengaktifkan Allow Remote Request seperti gambar di bawah ini. Kita kembali ke PC 1, ke IP DNS. Nah, di sini kita akan checklist Allow Remote Request. Sebelumnya belum di checklist, kita checklist sendiri. Lalu kita OK, lalu ke langkah selanjutnya yaitu create NAT dengan chain src NAT out interface Ether 1 melalui menu IP firewall NAT chain src NAT out interface Ether 1 action masquerade seperti gambar di bawah ini. Kita coba langsung saja ke PC 1. Kemudian kita masuk ke IP firewall, kita masuk ke NAT. Nah, ini sudah masquerade ya, dan sudah menambahkannya sebelumnya, maka kita akan hapus. Kita akan menambahkan ulang dengan cara masuk ke general seperti yang ada di buku panduan, dengan chainnya src NAT out interface Ethernet 1. Sebenarnya kita pilih masquerade. Sudah selesai, maka kita akan OK. Akan muncul seperti tadi ya. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu setting IP address di PC 1 dan PC 2, di mana PC 1 dengan IP 192.168.1.1/24 dan gateway 192.168.1.254. Gateway didapat dari IP router ya. Sedangkan untuk PC 2-nya IP 192.168.1.2/24 dengan gateway sama seperti PC 1. Langsung saja kita ke PC 1 terlebih dahulu. Minimize. Kita masuk ke connection. Klik kanan open network seperti praktikum sebelumnya ya. Kita masuk ke local area network. Klik kanan properties. Kita masuk ke internet protocol TCP/IP yang dimana sebelumnya sudah saya masukkan dengan IP sesuai ketentuan 192.168.1.1 subnet mask 255 bla 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 bla, default gateway 192.168.1.25,
dengan DNS-nya sama seperti gateway-nya ya. Lalu kita oke. Kita oke lagi. Kita pindah ke PC 2. Nah, cara sama seperti PC 1 tadi, yaitu klik kanan Open Network Connection, lalu kita masuk local area network, masuk ke properties, lalu properties lagi dengan konfigurasi yang sama, hanya saja IP address-nya beda 192.168.1.2, lalu DNS-nya sama seperti PC 1 dan subnet mask 255 bla 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 titik 0. Lalu kita lanjut ke langkah berikutnya, kita minimize, kita masuk ke skenario pengujian. Yang pertama yaitu persiapan pengujian. Yang ke-1, pastikan PC 1 dan PC 2 bisa berinternetan. Kita akan mencoba terlebih dahulu ke PC 1. Kita masuk ke Mozilla Firefox, apakah sudah terhubung dengan internet. Oke, masih loading, kita tunggu. Nah, sudah. Kita akan mencobanya dan mengetikkan google.com ya. google.co.id. Kita tunggu hingga masuk ke lamanya. Nah, ini sudah tersambung atau berhasil. Kita juga akan mengeceknya di PC 2 dengan langkah yang sama. Klik Mozilla Firefox, kita tunggu. Lalu kita masukkan link yang sama, yaitu google.co.id. Enter. Kita tunggu. Nah, pada PC 2 sama seperti PC 1 juga sama-sama tersambung. Kita pindah ke skenario yang B. Pastikan PC 1 dan PC 2 bisa ngeping ke router. Kita minimize. Kita akan mencobanya. PC 1 kita close terlebih dahulu. Mozilla-nya kita masuk ke command prompt atau cmd. Kita akan mengeping PC 2 dari PC 1. Ping 192.168.1.254. Kita enter, kita tunggu. Nah, di sini reply ya, atau tandanya berhasil. Lalu kita cek dari PC 2 juga, kita close, masuk ke command prompt. Kita akan melakukan langkah yang sama, yaitu ping PC 1 dari PC 2, ping 192.168.1.254. Kita enter. Nah, di sini juga reply, berarti keduanya sudah saling tersambung. Skenario selanjutnya yaitu yang C. Pastikan PC host atau laptop mewakili public atau bisa masuk router dengan IP Winbox. Ini sudah muncul. Untuk konektornya kita menggunakan IP 192.168.1.3.7 atau IP DHCP yang awal tadi, dan tidak menggunakan IP address lagi. Lalu kita connect, kita tunggu hingga selesai. Nah, langsung masuk ke halaman admin. Kalau muncul seperti ini berarti tandanya sudah tersambung. Lalu skenario pengujian kedua, yaitu
pengujian firewall. Yang pertama, buat firewall filter agar PC 2 tidak dapat berinternet. Kita masuk ke PC 1. Kita close terlebih dahulu ya. Kita kembali ke Winbox. Kemudian kita masuk ke firewall, masuk ke filter rules. Tadi sebelumnya saya sudah membuatnya terlebih dahulu. Cara mengonfigurasinya yaitu menambahkan di tanda plus merah lalu muncul seperti ini yang saya klik. Gain-nya forward dengan SRC address 192.168.1.2. Kemudian actionnya drop. Langsung kita coba di PC 2 ya. Apakah masih berinternetan ataukah sudah tidak bisa? Kita masuk ke PC 2. Oke, kita close terlebih dahulu command prompt-nya. Kita masuk ke Mozilla Firefox. Kita tunggu. Oh ya, pada PC 1 tadi kita oke dulu, lalu kita nyalakan dengan tanda centang. Kita kembali ke PC 2. Kita minimize. Oke. Nah, kita akan masukkan link google.co.id. Kita enter, apakah masih bisa? Masih buffering. Nah, ini sepertinya sudah tidak bisa ya. Yang B yaitu buat firewall filter agar PC 1 tidak dapat ngeping ke router. Kita masuk ke PC 1. Kemudian sebelumnya saya juga sudah menambahkan lagi konfigurasinya, yaitu drop dengan gain input. Seperti tadi, yaitu masuk ke firewall rule dan gain-nya input SRC address 192.168.1.1 dengan protokolnya 1 ICMP karena menggunakan ping. Lalu kita masuk ke action yaitu sama drop, lalu kita oke. Jangan lupa kita aktifkan ya dengan mengklik tanda centang. Kemudian kita akan mencobanya mengeping, masuk ke command prompt PC 1 ke router ping. Router tadi 192.1.1.254. Kita enter, kita tunggu. Nah, request timeout berarti ini tandanya sudah tidak bisa ping ke router ya. Kita lanjut ke langkah yang C, yaitu buat firewall filter agar PC host atau laptop tidak dapat masuk lewat IP Winbox. Sebelumnya kita bisa mengaksesnya, lalu kita atur agar kita tidak bisa mengakses sistemnya. Caranya kita kembali ke PC 1. Sebelumnya sama, saya juga sudah menambahkan nah, di sini kita bisa melihat firewall rule dengan gain-nya input, protokol TCP, DST point-nya atau DST port 8291, lalu interface-nya Ether 1. Dan kita lihat action-nya sama, drop. Ya. Kita masuk ke Winbox. Nah, di sini connect-nya pakai IP sama, kita tunggu. Jika seperti tidak muncul, berarti fix tidak bisa diakses, dan jika masih sama seperti ini maka kita akan tidak bisa membukanya ya. Kita cancel. Kita juga akan mencobanya. Kita bisa mengaksesnya, dan sekarang kita akan mengatur
supaya kita tidak bisa mengaksesnya. Caranya yaitu kita masuk ke PC1 firewall. Sebelumnya sudah saya tambahkan juga perintahnya. Kita akan menambahkannya dengan konfigurasinya, keynya input, protokolnya TCP, DST portnya 1891, in interface ether 1. Lalu actionnya sama yaitu drop. Lalu kita oke, lalu kita aktifkan, jangan lupa. Kemudian kita coba. Kita buka Winbox terlebih dahulu, kita close yang tadi. Nah, kita menggunakan IP yang 192.168.137.62, kita connect, kita tunggu apakah berhasil atau tidak. Jika kita sembunyikan ya, kita close. Kemudian apakah yang terjadi, kita minimize, kita masuk ke Winbox lagi, apakah bisa terakses atau tidak ya. Kita klik lalu kita connect. Nah, di sini inilah perbedaan tadi dengan yang sekarang, yang sebelum saya sembunyikan. Sekian praktikum dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.